Wah, ngeri pak. Kalau saya materi kendara ada materi dingin-dingin dari parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah terus, siapa tahu dapat kata dulu tugas secara bersama. Perkenalkan, nama saya Aryan. Asal saya dari Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Basa-basi dulu kan, siapa tahu ada yang belum sempat nonton, baru pertama kali nonton, ya apa-apalah basa-basi dulu. Ini udah tanggal 21 Maret. Udah beberapa minggu yang lalu saya sempat ikut audisi stand up komedi X1 1X Kompas TV. Artinya udah ke 9 season. Dan saya sempat datang ke Makassar ikut lomba stand up Kompas TV yang season ke-9 ini. Ya, waktu itu saya ikut di audisi kota Makassar. Kan ada beberapa kota-kota tuh yang didatangi kru-kru Kompas tuh, dari Banjarmasin, Semarang, Ambon, Makassar, Jakarta, Surabaya, pokoknya banyak lah, ada kalau nggak salah 10 kalau nggak salah kota tuh. Nah, saya ini ikut di kota Makassar, kebetulan kampung saya di situ, jadi ya nggak apa-apa lah, saya ikut-ikut coba sekalian liburannya. Oke bosku, jadi saya ikut itu audisinya pada tanggal berapa tuh ya? Tanggal 5 tanggal 6 Maret saya ikut. Saya berangkat tanggal 5 dari Merauke ke Makassar, ikut di tanggal 6. Sengaja tanggal 5 berangkatnya supaya masih bisa dapat hari-harinya. Gimana sih? Sengaja tanggal 5 berangkat supaya masih banyak waktu ke depannya, siapa tahu lolos atau gimana Pak. Jadi ikut gitu. Pas pada tanggal 6 Maret audisi jam 9 pagi, saya berangkat jam 8 sama teman sekolah dulu, Nugi Anugrah. Saya sama-sama dia gitu. Dan saya di sana cukup percaya diri, maksudnya materinya udah matang, udah dibawa kemana-mana, ke panggung. Jadi persiapannya udah matang, jadi gak terlalu panik gitu. Di jalan saya nggak terlalu panik. Di jalan di sana tuh tempat open mic stand up Indo Makassar, Mang Uwo Cafe. Nah, di situ diadakan kompetisi stand up season 9 untuk Kompas TV. Saya jalan-jalan ikut cari alamatnya, akhirnya ketemu juga. Sampai di sana udah jam 9 lewat. Jadi banyak peserta-peserta datang mendaftar audisi di situ, Sentrum Makassar. Banyak beberapa komunitas-komunitas dari luar juga ikut audisi di situ. Ada Stand Up Indo Pare-Pare, Goa. Ya, kalau dari luar kota sih mereka mungkin nggak ada kayaknya. Yang sebatas dekat beberapa jarak ikut audisi juga di situ. Paling gitu, nggak ada yang luar kota. Malah pesertanya sampai cuman dia 51 dengan saya tuh 51. Orang yang biasanya udah matang, maksudnya ya udah siap. Kentara tuh orang yang siap itu, santai, ngerokok, minum kopi. Biasanya itu diam-diam, kebanyakan diam tuh, karena udah dari dulu dia udah persiapkan materinya, udah dicopot-copot yang mana yang bekerja, yang mana ya pokoknya materi solid lah yang dia mau bawa ke atas panggung gitu. Dan biasanya orang yang belum siap itu ya sering menghafal gitu, padahal udah di venue itu, udah di tempat tuh masih menghafal. Itu biasanya orang yang belum siap tuh. Dan biasanya juga ciri-ciri orang belum siap itu kebanyakan bacot biasanya. Itu biasa kurang siap lah teman saya. Jadi nggak apa-apa nih, ini saya lagi menceritakan waktu di sana gitu. Jadi dinonton lah secara bertahap. Kalau nggak suka mau dipercepatnya nggak apa-apa, percepat aja, santuy bos. Nggak suka, nggak mau nonton ya
nggak usah nonton juga, mau dislike ya terserah. Jadi ini bercerita aja. Jadi nanti juga ada video-video yang akan saya perlihatkan sama teman-teman peserta-peserta di sana yang udah mulai terkenal lah, yang enggak juga. Jadi teman-teman bisa lihat sininya. Nah di situ mungkin saya datang cepat deh, urutan 12 ya, 12. Dan anak-anak stand up Indah Makassar itu rata-rata tampilnya terakhir tuh ya, udah mau habis dia ikut. Nggak tahu kenapa terakhir mungkin sengaja ya, mungkin diutamakan yang orang-orang yang datang itu supaya cepat. Tapi pertama naik, wah hening, juri gilbas. Orangnya sih saya lihat pendiam, tapi di materinya pernah dia bilang emang dia pendiam gitu, orangnya memang pendiam tuh. Kalau stand up ya gitu, dia orangnya pendiam. Dan ngejuri penampil pertama naik hening, juri juga hening. Mungkin di Gilbas ini menjuri dari 1 sampai 51 orang itu diam terus, nggak tahu kenapa, mungkin emang nggak lucu aja, atau mungkin bisa jadi dia lagi menganalisa ini struktur materinya gimana, materinya lagi bahas apa, teknik apa yang dia pakai. Mungkin penyebabnya diam gitu, gara-gara itu nggak tahu, salah tahu. Nah, naik penampil pertama, penampil kedua, nggak ada, maksudnya orang tampil di situ ya lagi tegang-tegangnya, mungkin peserta nggak bisa menikmati, lagi fokus ke materinya juga. Mungkin yang beberapa ada yang lagi fokus gitu sama penampilan peserta gitu, tapi ya nggak ada ketawa sih. Ada sih beberapa yang ketawa gitu. Saya naik nih, akhirnya saya naik urutan 12. Saya naik tuh ya, waduh, sing juga. Nggak ada yang ketawa. Ada sih yang ketawa, tapi kecil, tipis. Yang bagian saya act out tuh, mungkin ketawanya cuman berapa satu orang, mungkin itu pun kecil. Faktor kenapa dia ketawa mungkin gara act out saya yang lidahnya keluar itu, makanya dia ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin, nama saya Ari. Kenapa sih cewek-cewek itu kalau misalkan main Instagram bumerang suka lidahnya keluar? Kalau cantik Pak, kita lihatnya biasa saja. Ini sudah jelek, lidahnya keluar lagi, sudah kayak ular piton. Bukan apa-apa, saya takutnya cewek-cewek kayak begini itu kebiasaan kesehariannya, kan bahaya. Misalkan cewek itu terkibuli nasi goreng ya, masnya lagi masak, ceweknya datang, Mas, nasi Kak. Mbak, kalau ngomong itu yang jelas Mbak. Nasi goreng. Yang jelas Mbak ngomongnya. Nasi goreng. Waduh, gini aja Mbak, tolong ditulis pesanannya, artinya dituliskan. Oh, nasi goreng. Tidak ada. Dan saya habis itu naik, saya ya turun, nggak dikasih kru Kompasnya sempat bilang kalau misalkan emang lucu sekali dan jurinya yakin, langsung dikasih tuh kartu apa namanya, golden ticket tuh, lolos ke Jakarta gitu. Tapi dari 1 sampai 51 orang itu tidak langsung dikasih semua, nanti pengumumannya pada saat selesai. Nah, ada tuh komika stand up Indah Makassar naik tuh, ada yang bawa boneka tuh, namanya Rian kalau nggak salah. Kasih besar suaramu biar Bang Libas dengar. Tuh, jadi saya ini ventriloquist. Selama saya jadi ventriloquist, saya ini iri sama teman-temanku. Temanku kayak Mickey Mouse, Barbie, macam Bob. Itu semuanya dijaga sama cewek cantik. Itu nggak dikasih golden ticket juga. Dan materinya ya bagus lah menurutku, tapi nggak dikasih. Habis itu ada stand up Indah Makassar juga tuh, banyak lah stand up Indah Makassar naik.
naik. Bahkan misalkan nih, yang pernah ikut Suca 3, dia ikut juga audisi Suci 9 tuh. Dia naik. Karena kalau bisa kecelakaan kerja di tukang batu atau kuli bangunan itu dapat bayaran tambahan begitu. Makanya mamaku itu tidak bisa seperti ibu-ibu lain yang tiba-tiba panggil bapakku, Pak, lihat itu udah stop Pak, dibelikan kalung emas sama suaminya. Kemudian saya tidak mau, besok saya harus dibelikan kalung emas. Tidak bisa karena bapakku pasti laku. Ya Allah, bocor lagi kepala besok ini. Nggak dikasih, nggak lolos juga dia. Nggak tahu kenapa Gilbas nggak kasih, mungkin kurang ini sih. Nggak tahu, udah pernah Gilbas dengar atau gimana ya, atau materinya memang kurang kena atau gimana, nggak dikasih gitu. Tapi kalau saya lihatnya sih materinya saya nggak bahas kribonya lagi, tapi bahas tentang keluarganya, tukang batu, ya bahas itu. Dan beberapa itu sih materi lama, itu materi yang solid, pasti dia bawakan tuh di atas panggung tuh. Cuman nggak berhasil juga untuk memikat juri si Gilbas gitu. Jadi, dari 51 orang itu yang terpilih hanya 5 orang gitu. Dan Gilbas, oh ada Senap Indo Goa juga kalau nggak salah itu yang lolos juga itu. Iya ada. Bribto Fahri itu juga ikut tuh Senap Indo Pare-Pare, dia lolos juga tuh. Jadi ada 51 orang, yang dipilih hanya cuma 5 orang. Salah satunya Bribto Fahri, Senap Indo Pare-Pare, Alwili, Senap Indo Makassar, Aldi Gunawan, Senap Indo Makassar, terus Muhammad Ronaldo, siapa kan? Yang pelontos tuh Senap Indo Goa kalau nggak salah. Terus kelima, saya lupa satunya siapa ya? Lupa tuh. Nah 5 orang ini lolos gitu. Padahal kalau dilihat, oh satunya ini si Ayat, Senap Indo Makassar. Kalau menurut saya sih dari 51 orang, 50 bukan, saya tidak terhitung juga, saya tidak terhitung. Dari 50 orang saya lihat itu paling bagus tuh si Ayat sih, karena oh itu tenang sekali, storytelling sih kayaknya dia tuh. Jadi menceritakan sebuah apa ya materinya. Oh dia itu seorang ini online apa jualan online gitu, dan dia jual itu boxer, dan dia menceritakan keresahannya sebagai penjual boxer online. Terus itu dari Ayat saya lihat, makanya mungkin si Gilbas juri ini menilai karena tenang, materinya juga solid, keren, pecah gitu. Nah terus Alwili juga ini yang saya maksud tadi tuh, tenang pembawaannya, meskipun nggak ada ketawa sih, tapi saya bisa mengerti si juri ini, si Gilbas ini menilai karena penulisannya bagus, deliverynya tenang gitu. Mungkin gara-gara itu, jadi dia tahu oh ini anak Senap Indo Makassar nih, udah lama manggung nih, open mic nih, akhirnya mungkin dikasih gitu. Terus si Aldi Gunawan juga sama, si Willy tenang sekali dia, materinya jelas disampaikan gitu, selupa materinya apa. Terus yang Senap Indo Goa juga lolos karena mungkin ada beberapa padat punchline-nya gitu. Dan Bahasa Inggris, entah kenapa saya tuh lebih tertarik dengan bahasa Thailand. Tahu bahasa Thailand, Sawadikap, Kapun Kap, Dime Kap. Karena menurutku itu bahasa Thailand mudah sekali. Yang penting ada kap di akhir katanya. Contoh, bahasa Thailandnya kopi kap. Bahasa Thailandnya orang tua, nyokap, bokap. Bahasa Thailandnya mobil, pick up, open cup. Bahasa Thailand ikan, kakap. Kebiasaan yang mbak ini, make up. nggak terlalu banyak sih ketawa, cuman menggelitik juga. Kalau saya tuh pas nonton ya tersenyum-senyum sih. Yang Sawadika, Open Cup itu ada tuh videonya tuh. Oh Bribto Fahri, kelihatan sekali matangnya sih, cuman materinya nggak terlalu, kalau menurut saya nggak terlalu, biasa aja sih materinya. Tapi saya pahami mungkin Gilbas menilainya karena wah udah matang sekali nih, cara penyampaiannya jelas. Pokoknya ada 5 orang lah itu yang lolos tuh. Jujuran aja ya, kalau ini gua ada momennya cuma 5 ya, saya cuma pegang 5 dari 51 tadi, ada 5 yang oke. Kalau
yang belum pernah nyobain stand up sama sekali, terus baru nyobain pas audisi terus berharap lolos, lupakanlah. Jujur aja dari sekarang gitu. Gak ada juga kan yang ikut idol gitu, belum pernah nyanyi seumur hidupnya, tahu-tahu ikut audisi terus lolos kan, gak akan juga kan. Jadi biar turunkan saja ekspektasi kalian, turunkan aja gitu, biar gak usah kayaknya bisa di stand up, gak bisa gitu. Udah gak bisa aja, saya mah jujur-jujuran aja gitu. Apalagi yang misalnya belum ikut komunitas gitu, karena sejauh ini komik-komik yang kalian lihat di TV atau yang kalian idolakan lah, itu 100% dari komunitas, belajar dari komunitas. Jadi kalau yang sekarang mungkin nyobain belum ngerti sama sekali, terus memang tertarik, silahkan gabung ke anak-anak anjing ini. Silakan, karena serius, karena kalau saya sih seneng banget kalau ada yang mau belajar stand up gitu. Saya seneng banget kalau emang ya deh, mungkin kalian belum bisa barusan, tapi kalau emang mau belajar, cari yang di kota kalian terdekat, dimana, karena udah di tiap provinsi kali udah ada di Indonesia gitu komunitas stand up. Silakan gabung. Ya walaupun lihat kelakuannya kayak gitu ya, saya juga nggak menjamin masuk komunitas kalian bisa stand up. Bisa aja kalian masuk komunitas dibilang lucu sama anak-anak komunitas, padahal enggak, saya tahu ya. Gak ada guna deh masuk komunitas, nggak usah lah ya. Anjing. Ini ada 5 ya, ada 5 yang udah saya pegang namanya. Jadi silakan yang saya panggil nomor dan namanya silakan maju ke depan. Ini urutan dari sesuai angka dari awal ya. Yang pertama ada nomor 014 Fahri. Yang kedua ada 025 Kim. Nah, kenapa saya nggak lolos? Nah, ini pasti teman-teman. Kalau Anda sendiri gimana nih? Tolong dijelaskan. Ini akan saya jelaskan. Kenapa saya nggak lolos? Ini menurut saya, yang saya alami. Nggak tahu menurut juri kenapa saya nggak lolos. Tapi mungkin sama sih. Saya nggak lolos karena salah satu faktornya adalah grogi. Bayangkan Pak, saya 2 tahun stand up tuh, masih grogi saja. Ya Allah, bagaimana yang baru-baru stand up terus ikut audisi? Saya Pak 2 tahun stand up masih grogi. Nggak tahu kenapa sih, mungkin. Jadi saya stand up tuh grogi gitu. Jadi mempengaruhi semua performa stand upku gitu. Grogi, takut gitu. Akhirnya belibet. Pas assalamualaikum aja, waduh itu kayak berat sekali ngomongnya. Saya nggak pemanasan lagi awalnya, nggak pemanasan, akhirnya berat gitu. Akhirnya pas mau closing tuh, bahkan di closingku itu saya lupa tuh, ya Allah, ini aduh sudah deh, itu belum selesai saya tutup. Ya sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun nggak ada apa-apa. Jadi kesimpulannya mungkin pas saya stand up itu kelihatan sekali groginya gitu, kelihatan. Jadi gilbas lah, aduh ini orang nggak lulus, nggak tahu cara, tapi mungkin dia sadar juga ini anak komunitas nih, tapi masih grogi. Jadi nggak masuk dalam sistem penjurian, nggak masuk dalam sistem peserta yang keren, yang bagus, yang terbaik. Setelah lolos itu teman-teman yang lolos 5 orang akan dikirim ke Jakarta. Nah di situ nanti akan audisi lagi tuh sama juri-juri di situ, juri-juri yang udah senior lah kayak Panji Pragiwaksono, Ernest atau Raditya Dika gitu nanti akan. Tapi saya nggak terlalu sakit hati kalau memang nggak lolos, ya udah nanti dicoba lagi sampai lolos, coba ada ikut lagi sampai lolos, nggak lolos ya udah besok lagi ikut lagi, coba terus karena saya yakin dan percaya jika seseorang berniat untuk dan bersungguh-sungguh belajar, pasti akan bisa. Yang dia capai pasti dia bisa, yang dimimpikan pasti akan tercapai gitu. Itu saya selalu yakini gitu. Makanya saya nggak pernah berhenti stand up gitu, karena saya cinta stand up. Apapun itu saya cinta stand up. Saya sempat mikir sih pas saya nggak lolos, saya nggak lolos stand up, apa saya ya jadi ternak ini aja, ternak lele apa gimana, berhenti tadi saya bilang. Ini pengalaman, coba terus belajar. Jadi
teman-teman ikut stand up itu memang butuh keseriusan. Ya, jadi gitulah pengalaman teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, sekian dari saya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pun Sahresa dan saya ini kerja di pabrik semen. Kerja di sana itu ada enak dan tidak enaknya. Enaknya itu kita itu digaji besar, 200 juta per tahun. Tapi 200 juta per tahun nih teman-teman, saya kalau memilih cewek itu tidak pilih-pilih. Mau yang muda, tua, istrinya orang, saya tidak peduli. Bahkan sampai orang cewek matri saja, saya tidak peduli. Kenapa? Karena menurutku cewek matri itu tempatku itu bersedekah gitu. Dan tidak enaknya itu kerja di pabrik semen teman-teman.